Oke, sip. Thank you nih teman-teman ya udah join semuanya. Ya, oke. Pertama-tama kita mau dengar sharingnya dari Emerson nih. Ya, jadi teman-teman udah tahu Emerson kantornya itu di Green Lake City ya. Cuman dia pas lagi COVID ini posisinya ada di Jambi. Ya, tapi teman-teman bisa lihat tuh, dia tiap bulan ini dia posting udah banyak tuh ya, udah reserve beberapa reserve ya. Ya. Oke, kita mulai saja sharing dari Emerson. Yusen, mulai Sen. Pertanyaan yang pertama, lu closing apa aja sih Sen bulan ini ya? Sharing yuk. Bulan ini udah closing apa aja? Dari Green Lake dulu sih kok. Bulan ini aja. Bulan ini. Bulan ya. Bulan itu Juni, apa sih? Sampai kita nggak bisa tahu tuh. Banyak banget tiap Sabtu Minggu. Lu. Wesista. Berapa unit Wesista total? Reserve 4 kalau lancar ya. Reserve 4. Baru tanggal 15 ya hari ini ya. 4. Terus apa lagi? Terus satu lagi Riviera NUP. Riviera NUP. Ya, oh ya. Riviera, jadi teman-teman ini Riviera ini mau launching ya tahap keempat. Itu harganya 2M lebih, ukurannya lebar 7 gitu. Ya. Itu closing fee-nya juga besar tuh, closing fee-nya 10 sampai 15. Oke, San, sekarang mau nanya nih, ini lu closing-nya gimana? Mekanismenya apa? Caranya dari mana? Follow up-nya gimana? Yuk, sharing yuk, teman-teman. Monggo. Ya, caranya ya itu digital marketing. Dapat data, di follow up terus kita juga fast respon. Nah, di situ pelan-pelan digodok, ada yang hot, ada yang enggak. Ya, nanya-nanya dulu sih awal-awalnya. Wesvista itu apa? Ada yang tahu, ada yang enggak sih. Ada yang ngiranya Wesvista itu di pusat, di Serpong. Jakarta Pusat? Iya, Jakarta Pusat. Padahal itu udah lama banget berdiri itu kan kok. Son, mau nanya Son. Iya. Lo sebelum main digital marketing ini, sebelum COVID, udah pernah jualan Wesvista dulu belum? Udah, sekali. Oh, udah sekali. Nah, itu dapat dari mana, Son? Itu benar-benar pure dari itu, rumah.com. Oh, cuma posting di rumah.com doang? Iya. Closingnya tipe apa, Son? Itu sih paling gede sih itu, 2 BR. Tipe paling gede, 2 bedroom? 2 bedroom. Nilainya? 1,4. 1,4M? 1,4M. Itu paling murah 2 BR-nya itu. Udah nggak ada lagi. Oh, komisinya berapa, Son? 3,5%. Ya, berapa? Udah cair belum komisinya? Udah dong. Udah berapa, Dit? Apa duit itu? Closing fee-nya 20. Closing fee-nya 20. Komisinya berarti saran 30 sih kok, 30. Komisi 30, closing fee 20. Berarti udah 50 juta tuh, 1 unit doang. Iya. Wah, itu cuma pas itu sih agak lama sih. Cairnya gitu. Tapi tetap diterima kan? Tetap. Masih ada duitnya, udah habis. Masih dong. Masih dong. Mungkin mau nambahin dikit ya. Maksudnya ini hari ini kita sesinya kan lebih nyantai ya. Mungkin Pak Cilu bikin di sini ada Indra juga, ada Emerson yang rencananya Jasun, cuma Jasun hari ini lagi ketemu klien juga ya. Cuma maksudnya lebih ke mungkin hari ini kita lebih nyantai, maksudnya lebih ke sharing-sharing, dan ini Emerson, Indra sharing itu bukan berarti mungkin Emerson atau Indra paling jago lah ya, enggak lah ya. Tapi justru di sini kan belakangan ini kan Emerson, Indra sama Jasun kan bisa dibilang yang paling banyak jualan nih. Nah, kita mau belajar gitu loh. Maksudnya kita mau tahu caranya. Dan saya berharap sih sebetulnya next time ya mungkin bukan Emerson, Indra lagi mulu yang sharing gitu loh. Tapi mungkin justru yang lain yang bisa sharing juga, yang bisa ikutan banyak closing juga. Mungkin contohnya misalnya Kobudi. Wah, Kobudi juga sekarang lagi mulai naik down nih kayaknya nih. Udah mulai banyak closing juga gitu kan. Maksudnya ya kita berharap semuanya bisa sama-sama saling sharing lah. Jadi bukan di sini bukan soal jago-jagoan atau gimana, enggak ya sama sekali ya teman-teman. Jadi di sini kita mau
sharing supaya caranya Emerson, Indra, Jaswin itu bisa ngasilin tuh gimana dan kita bisa belajar ya. Kita berharap kita bisa ikutin gitu loh, dan bukan harus ikutin cara persis cara mereka sih, cuma maksudnya kita kan bisa belajar, kita bisa terapin apa yang baik dari mereka yang kita bisa terapin juga gitu. Jadi saya harap sih di sini kita sama-sama ini aja saling sharing dan bisa juga saling nanya aja, nyantai aja gitu. Jadi kayak kita meeting biasa kan, kayak kita meeting offline juga lebih ke tanya jawab aja gitu. Jadi benar-benar di sini kalau teman-teman ada yang masih bingung entah cara follow up, entah cara apapun itu ya boleh tanya gitu loh. Dan mereka kan mungkin punya stylenya masing-masing gitu loh. Ya. Kita berharap mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat kita semua gitu sih. Oke. Jadi kalau ada yang mau nanya ya sangat-sangat boleh ya Kacau ya. Boleh banget. Ya. Boleh ya. Oke. Sip, Sen. Oke, jelasin lagi Sen, gimana Sen? Lu caranya Sen? Cara follow up-nya. Iya. Mungkin ini Son, maksudnya berarti total kan dulu closing 1 unit. Nah terakhir di masa setelah COVID ini udah closing berapa tadi? Ulang lagi? 4 reserve. 4 reserve ya? 4 reserve itu kalau di total, kalau misalkan amin-amin semua jadi reserve itu, nah ini mungkin dijelasin dulu kali ke teman-teman. Kenapa reserve? Nah apa bedanya reserve sama booking fee mungkin? Oh, oke. Ya, di sini sih reserve beda dengan booking fee ya. Karena West Vista punya caranya sendiri sih masing-masing. Jadi reserve di sini kita hold unitnya, kita BI checking dulu. Jadi kita cek dulu keuangannya si customer itu gimana. Terus kebetulan semuanya cara bayar KPA, Son? Iya, cara KBA semua. Oke. Ada yang benar-benar punya properti pertama. Oh. Sampai dia bilang, oh Pak Emerson tolong nih, minta tolong banget, ini properti pertama, nggak ngerti sama sekali. Aku bilang, ya tenang aja Pak, nanti kita bantu, kita ada tim dari bank, nanti saya juga bantuin semuanya. Oke. Kalau dulu yang pertama kali kalau nggak salah lu cash keras ya Son ya? Kagak, KPA juga. KPA juga? KPA juga. Cash keras. Iya. Jadi mungkin saya bantu highlight lagi ya Son, mungkin tadi kan lu juga ada nanya kalau gue sempat dengar. Jadi kenapa West Vista ini reserve sistemnya bukan booking fee? Dan kalau menurut gua pribadi justru bagus sih. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kita beli properti, kalau kita closing sebagai agent, itu customer kita anggap closing kalau ketika dia udah bayar transfer booking fee atau uang tanda jadi, ya kan? Biasanya bisa 25 juta. Kalau di BSD berapa, Ndra? Rata-rata, Ndra, rumah booking fee? 10 juta. Kalau nggak 20 juta. 20 juta ya? Iya, antara dua itu. Jadi beda-beda, mungkin beda developer, beda project bisa beda-beda, tapi besarannya kurang lebih segitu lah, antara 10 sampai 25 juta. Nah, kalau West Vista berapa ya booking fee-nya ya? 25 juta ya. Nah, 25 juta itu kan sebelumnya uang tanda jadi bahwa customer serius memang mau beli unit itu dan udah bisa pilih unit dan biasa cetak SP. Nah, apa bedanya sama reserve sekarang gitu loh? Kemarin juga kita kan main ke West Vista dan kita ngobrol sama Pak Roni, manajernya dari Keppel. Ya, jadi sebenarnya menurut saya justru ini lebih nguntungin buat customer juga sih. Kenapa? Karena reserve ini gunanya, kalau biasanya booking fee itu 25 juta, contoh ya. Itu biasanya pasti kalau misal seandainya kata amit-amit customer nggak jadi, itu udah angus. Itu duit pokoknya apapun yang terjadi, mau jadi atau nggak jadi, itu biasa booking fee dimanapun developer pasti akan angus sih kalau amit-amit nggak jadi. Nah, tapi kalau reserve ini sebenarnya enak. Gunanya tadi Emerson bilang, supaya sebelum jadi booking fee, si customer boleh ngecek dulu BI checking ke bank, ngecek proses plafonnya dia bisa kira-kira bisa dapat berapa dan lain-lain gitu. Jadi ibaratnya udah dapat ACC dulu dari bank. Nah, ketika udah dapat ACC dari bank, dia kalau udah oke kan udah enak dong. Customer juga tinggal bayar lagi sisa booking fee-nya, berarti 20 juta lagi gitu Son ya. Iya, benar. Gitu. Benar. Jadi amit-amit customer-nya ternyata misalkan BI checking-nya blacklist atau apapun itu ya, reserve ini masih bisa refund, betul nggak? 5 jutanya. Iya, benar. Dan kalau menurut saya sih, karena 5 juta ini, customer juga jadinya lebih gampang untuk jadi gitu loh. Misalkan asal diajak ke show unit, full visit, lokasi, terus dia tertarik, apalagi cuma bayar 5 juta dulu di awal, kesannya tuh gampang gitu loh. Jadi, ya harusnya sih bisa membantu gitu loh. Jadi, kenapa ini disebutnya reserve gitu loh? Karena sebetulnya mau dicek dulu data-data customer-nya di bank gitu, Son ya? Iya, benar. Oke. Jadi untung juga sih ada reserve. Jadi baru ketahuan customer aku yang nomor 2, dia mau ngambil 1 BR, tapi ternyata setelah dicek, itu kemampuannya cuma studio kok. Oh. Nah,
Untung juga Plafon di sih itu. banknya. Iya, plafon di Akhirnya bank. dia turun ke studio, Son. Ya, lagi nunggu satu bank lagi sih. Kalau lagi coba bank lain ya. Iya, Oke. Oke. Ya, ya. Nah, itu kira-kira gimana, Son? Mungkin cerita aja, Son. Kenapa lu bisa sampai closing 4 unit West Vista ini, Son? Maksudnya, ya mungkin cerita aja gimana caranya, prosesnya gimana gitu. Prosesnya sama sih, tetap follow up. Terus yang aku highlight di sini sih, kan kita dapat database pun banyak banget. Nah, kita Banyaknya harus itu berapa, Son? selama aku closing itu ada sekitar 60-an lebih. 60 kontak customer database yang Ya, masuk. 60 kontak customer Dari yang masuk. 4. 4. Wah. Oke, yang lain selain 4 itu masih ada harapan atau udah pasti nggak mau atau masih banyak atau gimana, Son? Variasi sih. Ada yang slow respon, ada yang masih minat, cuman timbang-timbang lagi, terus ada yang mau survei tapi waktunya belum cocok, ada yang masih di luar kota. Macam-macam sih, variasi masih banyak. Oke. Masih bisa di follow up lagi intinya lah. Masih bisa belum pasti nggak semuanya udah pasti nggak jadi kan? Masih ada harapan kan? Ada 2 atau 3 sih yang benar-benar Oke. batal. 2 atau 3 yang batal. Terus. Jadi setiap hari rata-rata ada masuk berapa, Son, kira-kira? Awalnya sih dari 1 sama 2 dulu. Lama-lama konsisten 3, 4. Per hari? Iya. Cuma menjelang weekend atau hari libur itu kenceng dapatnya, itu kenceng. Rame? Bisa 8 sampai 10 itu dapatnya. Per hari? 8 sampai 10 dapatnya itu. Agak mabuk juga sih itu follow up-nya. Oke, nah tantangannya gimana, Son? Yang maboknya kenapa? Tantangannya benar-benar harus ingat dulu. Oh ya, ini tadi aku follow up ini omongnya sampai mana udah ya. Terus si ini udah ngomong ke cara bayar atau mau survei. Nah, itu benar-benar mabuk sih. Jadi benar-benar harus dibikin catatan dulu. Lu bikin catatan? Ya, catatannya dulu. Ini udah ngomong sampai price list atau ini ada yang ngomong sampai mau survei gitu. Oke, Nah, tapi itu sih yang mau dicatat. Semua yang kontak lu catat? Enggak semuanya aku catat. Yang mendekati hot. Oh, yang mendekati hot aja baru dicatat? Misalkan, Pak, misalnya minggu depan boleh nggak aku survei? Pak, besok ada mau survei, itu langsung cepat-cepat catat sudah itu. Siang, Pak Cili. Oh, siang, boleh. Ya, siang. Saya Halo. Iya. Wah, lu itu aja nggak dicatat semua ya, Son, ya berarti ya? Enggak mabuk aku. Teler. Harusnya dicatat semua, Son, lebih bagus lagi. Iya, ya karena kemampuan belum semua juga sih. Karena terbatas kok, satu gadget cuman. Oke. Pinjam HP-nya orang tua lagi sih nanti. Jadi gadget satunya lagi. Ya, cerita dikit loh, Son. Kenapa 4 unit itu akhirnya 4 orang itu menjadi beli? Maksudnya alasannya apa? Terus ya cerita aja, maksudnya kenapa mereka beli atau gimana? Ya, alasannya sih emang dia mau ngincer properti. Kan dari digital marketing itu kan kita memancing calon customer itu kan. Dia untuk ngeklik kan untuk WA ke kita. Nah, kalau udah ngeklik WA ke kita itu udah artinya udah ya let's say lah 50% lah udah itu. Nah, beda dengan dulu. Kalau dulu si Ian pernah ngomong sih, kalau orang sudah klik itu pasti mau beli. Enggak, sekarang udah enggak lagi, dia sudah 50-50 sudah itu. Nah, itu tergantung lagi, ya. Tergantung lagi cara kita follow up. Terus tergantung lagi sih dengan si calon customer-nya itu memang dia cocok nggak dengan unit ini. Yang kayak aku bilang tadi, dia mikirnya, oh ini di pusat, oh ini di Serpong, ini aku pernah lihat. Nah, ini mereka punya penafsiran sendiri. Jadi di sini kita sebagai marketing benar-benar menjelasin. Jadi rata-rata yang kontak kebanyakan awalnya belum tahu sisa di mana ya? Ada beberapa tahu juga. Oh itu yang di dekat tol itu ya benar aku bilang. Ada beberapa tahu, ada yang enggak. Jadi kalau memang enggak tahu memang harus ya dari awal kita jelasin. Kalau dari yang 4 unit itu ingat nggak, Son, yang 4 unit yang lo closing ini dia udah tahu duluan atau belum tahu sama sekali ya? Yang lo closing ini. Tadi ada yang tahu, ada yang enggak sih, ada yang tahu enggak. Oke.
mereka kebutuhannya untuk tinggal atau invest? Son? Tinggal. Tinggal semua? Tinggal semua. Oh ya? Tinggal semua? Nah, dari tinggal tuh aku sebelumnya ada follow up, aku bilang West Vista ini paling enak untuk tinggal. Nah, di situ aku tekan nih, paling enak buat tinggal. Nggak perlu keluar lagi sudah, semuanya sudah lengkap di sana. Berarti product knowledge itu bagus lah ya, product knowledge itu tentang West Vista ya, gitu ya. Menguasai product knowledge-nya ya. Ya, harus kuasain dulu, bener. Karena orang ingat di sana itu tempat macet kok. Iya benar kan? Kenapa tadi? Macet? Ya, macet. Iya, macet. Nah, iya, macet di sana. Macet. Nah, Lu bisa jawab tuh. Lu bisa jawab. Aku langsung alasan itu. Putar balikan lagi. Jakarta semuanya macet, Pak. Oh, jangan. benar. Jakarta semua macet. Okay. Kalau nggak macet ya udah di kampung aku aja. Ya, terus dari tadi sana fast respon ya. Itu terus gimana? Iya, benar-benar handphone itu letak di samping. Wah. Jadi benar-benar fast respon gitu ya, berarti ya? Iya, benar-benar fast respon. Terus dari 4-4-nya itu semuanya visit, Son, ke lokasi show unit? Iya, tempatnya ke lokasi unit, bener. Ke lokasi. Nah, bookingnya saat di lokasi? Iya. Oh, semuanya ditemenin sama siapa? Kocili? Ada Kocili, ada si Roni juga. Waduh. Wah. Minta tolong lah, kasihanin. Ya, kita bareng-bareng. Ya. Oh, lu mesti traktir makan Kocili lo nanti lo. Harus dong. harus. Kasih menu makan Pak Sel 5 sempurna 3 hari. Ya. Itu nilainya berapa, Son? Akhirnya inget nggak kalau dari 4 unit itu jadi rata-rata yang tipe apa aja? Banyaknya 1 BR sih. 1 BR tuh harganya berapa ya? 800-an ya? Oh enggak, 1 M. Oh, se-M udah? 1 M. Oh, 1 BR udah se-M ya? 1 M sudah. Oke, se-M kali kalau 4 unit aja 4 M gitu ya? Satu lagi 2 BR kok. Udah sempet ngitung komisi, Son? Belum. Apa? Udah sempet ngitung komisi belum kalau jadi semua? Belum sih. Belum? Oh, nggak butuh duit ya? Jualin dulu pokoknya, nanti aja deh. Ya. Yang hot masih ada, Sir? West Vista? Masih ada? Yang hot, masih. Masih ada ya? Bisa dikelola ya, data-datanya itu ya? Bisa. Masih ada ya? Oke, gue mau nanya nih, Sen. Lo pasti ada planning gitu kan, setiap harinya. Lo ada bikin nggak? Planning. Taruh aja di mindset closing terus. Apa di pala lo gitu, closing terus? Iya, closing terus. Terus kalau target lo ada dong, pasti dong, ya? Ada target. Ada target. Tiap bulan, per tahun lo settingnya gimana? Per bulan. Per bulan, target itu berapa? Bulan? Awal sih gocap. 50 juta? 50 juta ya? 50 juta. Berarti gross com-nya 100 ya? Iya. Oke, sip. Berarti lu udah setting goal, baru bisa lu action gitu lah ya. Baru ya. Cuma sih karena tapi lain cerita selama di Jambi sih kayaknya nggak ada mikir kayak gitu. Yang penting action terus, follow up terus, closing terus, udah di kepala isinya itu terus. Nah, oke. Tadi lu bilang di Jambi nih. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, kan teman-teman kan kayak kemarin kita ada ngobrol di telepon tuh. Kan gue tanya, apa sih yang mendorong lu bisa sampai mau action terus gitu. Sedangkan kan lu tahu sendiri di Jakarta kan lagi susah, ada COVID, ya kan, PSBB, geraknya terbatas. Tapi kok lu mau gerak gitu. Apa yang dalam diri lu yang bisa power lu untuk keluar apa gitu? Ya, pertama lihat dari agent tetangga itu. Gila ya, kok bisa closing terus ya. Agent tetangga yang Paroni share terus ya di grup itu ya? Iya, benar. Itu lebih parah lagi itu kok. Itu pas masih PSBB, satu agent tetangga itu gila, bisa closing 6. Gila nggak tuh? Oh, jadi gara-gara itu lu jadi termotivasi begitu ya? Iya, ya aku pikir kan, ya aku nggak bisa ngapa-ngapain sekarang kan.
Ya udah, aku coba aja gitu. Never Coba try, ya. never know. Nggak dicoba, nggak tahu. Jauh, jadi oke. Nah, itu tadi ada statement lu bagus tuh, Sen. Yang pas lagi yang kita telepon tuh, Sen. Boleh, Sen, di-sharing, Sen. Kenapa lu ambil keputusan lu join digital marketing gitu? Oh, itu berani ambil resiko. Berani ambil risiko ya. Iya. Oke, sip. Thank you. Teman-teman bisa dengar nih, Emerson ada telepon saya telepon sama Emerson, dia bilang, ya, saya ambil resiko kok. Gitu. Jadi, apapun yang terjadi, saya ambil resiko. Ya, resikonya itu. Resikonya ya reserve-nya 4, Revista. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nanti bisa diketik atau di voice-nya dibuka ya. Sekarang saya ke Indra nih. Halo Indra. Halo. Halo. Nah, ya nih teman-teman mungkin ada yang nggak kenal ya. Saya jelasin info dulu. Indra itu RM di Gading Serpong ya. Timnya Pak Alvin ya. Jadi Indra ini banyak yang dialami teman-teman di Elite Pro. Jadi Indra ini dia bekerja di suatu perusahaan juga. Nah, sekarang Indra mau sharing nih, bagaimana dia bisa berbagi tugasnya antara pekerjaan kantor dia sama pekerjaan di Elite Pro. Yuk, Indra. Sharing. Tanya dulu, Indra. Sorry, Indra. Boleh. Lu join di Elite Pro, ingat nggak kapan, Indra? 1 April 2019. Berarti 1 tahun lah ya, kurang lebih ya. Lewat lah 1 tahun lebih ya. Iya. Oke. Lu udah sempet tahu belum kalau tahun ini misalnya lu udah punya catatan sendiri nggak? Lu udah pernah closing apa aja? Jualan apa aja? Ada. Ada sih di monitoring Oh, ada. Oh, ingat nggak tahun ini lu udah closing berapa banyak? Kira. Oke, dah. Oke, lanjut dulu dah. Iya, oke. Iya, gimana maksudnya? Oke, dah. Yuk sharing yuk. Maksudnya cerita berbagi yuk teman-teman. Kan lu kan kerja di back office juga ya? Iya, back office ya. Nah, lu bagaimana cara berbagi pekerjaan back office sama Elite Pro gini. Tapi sedangkan lu bisa perform tiap Sabtu Minggu. Nah, yuk. Mungkin teman-teman kan belum tahu nih. Iya. Jadi awalnya sih sebenarnya gini. Jadi awalnya sebenarnya mau masuk kerja di Elite Pro itu sama pas masuk kerja yang sekarang tuh sama sih. Hari pertama masuk situ, weekendnya saya ketemu Alvin. Ketemu Alvinnya ada referensi dari Erikson. Erikson kan lu teman SD saya kan. Halo, suaranya jelas ya? Jelas. Iya. Oke. Nah, terus dari situ awalnya kenapa berpikir untuk coba main properti, karena di kantor kebetulan juga jabatannya juga sales sih. Jadi kerjaannya juga jualan juga gitu. Terus setelah dipikir-pikir ya kenapa nggak dicoba sambil jual properti juga. Gitu. Terus abis dijalanin ya awal-awal ya namanya masih belajar. Jadi sebelum ini saya bukan sales sama sekali sih. Sebelum ini saya kerja di operation. Jadi saya lebih banyak ke operasional gitu. Nah, setelah ini saya baru masuk ke sales. Jadi awal-awal baru-baru ini, Indra? Iya, baru pada saat join di Elite Pro ini. Sebelumnya belum pernah jualan. Oke. Kecuali yang dulu ikut lu, Ton, yang jual di hobi. Iya. Ya, sisanya sih nggak ada. Nah, terus berjalan waktu mulai belajar sih sama Alvin, banyak belajar banget. Terus diajarin untuk cara websitenya. Waktu itu kebetulan bulan Juni tahun 2019, 2 bulan setelah ikut Alvin mulai main website. Awal-awal closingnya susah banget sih. Jadi mau kita tawarin kayak apa juga nggak ada yang go. Berarti bulan pertama lu nggak langsung closing ya, Indra? Bulan pertama nggak langsung closing. Closing di bulan berapa, Indra? Bulan kedua kalau nggak salah. Itu pun hoki banget. Jadi di Koral waktu itu kan posisinya kita disuruh jaga standby seharian tuh. Paramount ya. Ada orang walk-in, terus orang walk-innya mau beli, walk-innya itu udah berdatang survei dia kasih tahu sekali saat itu juga mau beli gitu. Itu sih sebenarnya bisa dihitung hoki sih. Gitu. Tapi terus, itu tuh karena jaga ini ya, jaga show unit berarti ya? Jaga show unit harian. Nah, di weekend terus, ya? Di weekend. Habis itu paceklik tuh, nggak ada closing sama sekali. Terus sempat ngerasain closing tapi cancel. Jadi closing habis itu orang udah bayar UTJ, tiba-tiba cancel jadi. Jadi UTJ dia angus dia juga nggak apa-apa gitu. Itu ada 2-3 kali kayak gitu. Setelah yang dari yang awal tuh. Ya.
Nah, itu waktu itu sebenarnya Alvin paling tahu sih. Waktu itu saya juga udah mulai down sih. Soalnya maksudnya kok kayaknya udah bayar biaya iklan website, tapi kok kayaknya nggak ada hasil gitu. Karena kan posisinya juga kan dapat budget ini kan buat dari gaji di kantor gitu kan. Kalau misalnya nggak muter, yang ada malah keluar biaya, bukannya dapat tambahan. Bukan gitu. untung malah buntung ya. Betul. Nah, terus lama-lama mulai banyak belajar terus sih sama Alvin. Belajar terus, Alvin juga support terus. Terus baru mulai closing itu kemarin di Oktober tahun 2019. Jadi dari Mei sampai ke Oktober itu kosong. 5 bulan tuh sama sekali nggak jualan. Itu biaya iklan tiap bulan keluar. Gitu. Terus di Oktober baru mulai closing 1, closing 2, gitu. Terus kosong lagi sampai akhir tahun. Nah, kemarin di Januari kebetulan sih memang lagi dapat rezeki. Jadi memang lagi kebetulan sih sebelum masuk ke awal tahun kemarin, si Alvin ada review. Alvin bilang, Dra, lu jualan dari bulan April, baru 9 bulan aja. Kemarin kalau nggak salah, tahun lalu berapa ya? Omset total ya, tadi bukan bersih. Kalau nggak salah 200 juta. Jadi sebenarnya cuma jualan dapat 1-2 unit pun aja di dalam setahun itu bisa dapat segitu. Gitu. Itu omset kotor sih tapi. Nah, terus dari situ si Alvin bilang, ya coba aja kita fokusin lagi gitu. Maksudnya gimana caranya supaya kita bisa. Soalnya kan tahun lalu kan purely hampir kayak saya sama Alvin. Ada bertiga sama Frankie. Sisanya nggak ada lagi kan. Jadi kita benar-benar bertiga itu jalan terus gitu. Nah, terus di awal tahun mulai set target sih sama Alvin. Nah, itu target ya. Target. Mulai set target. Alvin bilang, lu mau set target berapa? Gitu katanya Alvin, ya nggak perlu achieve lah, yang penting target dulu aja. Gitu. Nah, terus saya coba targetin 2 sih, 1 bulan. Gitu. Soalnya kan tadi kan 1 bulan 1 aja udah seneng gitu kan ya. Terus jadi coba ya udahlah sebulan 2 gitu. Terus jalan, puji Tuhan dari Januari ternyata targetnya bisa jalan gitu. Jadi dijalanin terus. Tapi itu pun juga dari bulan Mei kemarin, setiap minggu itu ya rajin-rajin follow up. Cari surveinya setiap minggu, terus kalau udah ada yang survei, temenin satu-satu, jelasin satu-satu. Mereka beli nggak beli, tetap harus ditemenin. Oke. Nah. Berarti mulai Oktober udah konsisten ya, Andra? Tiap bulan pasti closing rata-rata ya? Konsisten baru dari Januari. Oh, Januari. Iya. Dari Januari belum putus nih sampai sekarang? Belum. Wah. Puji Tuhan belum. Nah, itu lu setiap weekend pasti ada ketemu customer, Pak? Bisa dibilang hampir setiap weekend. Tapi kalau misalnya kayak kemarin kan pertama kali COVID, itu 2-3 minggu itu stop. Ya. Ya, itu tapi sebenarnya sebelum COVID, bisa dibilang hampir selalu setiap weekend, lo ada ketemu customer masih ya? Iya. No. Diusahain minimal paling nggak ada 1 atau 2 sih. Rata-rata customer closing-nya bayar booking fee-nya itu di tempat waktu survei atau pulang dulu baru mikir-mikir lagi tiba-tiba baru transfer atau banyak kan di tempat? Variasi sih, banyak juga yang mereka udah survei, mereka pulang dulu, mereka mikir dulu, terus tadi follow up lagi baru mereka transfer gitu. Gitu. Tapi sebenarnya pada saat mereka survei itu sebenarnya poin pentingnya sih. Jadi kita cari tahu sebenarnya dia tuh sukanya apa sih, dia tuh kebutuhannya apa, terus kira-kira dia minat gak sih sama apa yang kita kasih, gitu. Kalau misalnya dia nggak minat, ya kita langsung harus udah punya inisiatif untuk tawarin yang lain, gitu. Tahu kayak survei yang mana suka, yang mana serius, yang mana enggak ya? Iya, betul. Jadi kelihatan kalau misalnya memang pada saat survei dia bilang kayaknya nggak suka, ya udah arahin yang lain, gitu. Karena kan kita kebetulan juga banyak project gitu ya. Dari beberapa developer gitu. Kalau misalnya ternyata udah ditawarin semua masih nggak suka, ya udah mau gimana lagi, gitu. Nah, tapi kalau saya pada saat survei dia suka, nah itu udah ketahuan tuh. Berarti dia tipikalnya sukanya yang itu. Ya udah, di follow up aja, dikejar aja terus yang itu. Pasti yang itu deh, gitu. Itu sih. Berarti product knowledge itu wajib ya, harus tahu banget ya? Iya, wajib. Soalnya kalau kita nggak ada product knowledge, pada saat customer nolak, kita udah nggak bisa tawarin yang lain sih. Iya. Berarti lu, kalau contohnya lu nawarin Citafil, pasti lu tahu juga saingan Citafil juga tahu ya, berarti ya? Iya, makanya kemarin kan sempat minta sama Nea Hills. Kalau misalnya dia mental Citafil, ya kasih sama Nea Hills.
Betul. Utamanya heels mental lagi, ya udah nggak ada lagi. Itu sebetulnya mungkin poinnya dari Indra yang saya dapat gini. Mungkin enaknya kita, bedanya kita sebagai agent property dibanding in-house ya, Indra ya. Mungkin contoh kalau misalnya in-house Paramount, Iya, nggak bisa. Coral, misalkan. Dia nggak suka ya kita lepas, bener nggak? Iya, Paling cuma tawarin mungkin cluster yang lain, belum tentu masuk budget. Tapi kalau kita sebagai agent property kan, lu mau lihat mau Coral kayak, lu mau ke Spanecon kayak, mau ke BSD kayak, mau ke Alam Sutra, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu bahwa dia dari rumah nih, budgetnya misalkan 1M nih. Tinggal masalah kita mau cari it Kak, sama mau follow up Kak, arahin kemana gitu yang cocok sama kebutuhan kita di Indra. Kita sebutnya biasanya KYC, know your customer. Jadi cari tahu dia sebenarnya lebih prefernya lokasinya di mana sih, budgetnya berapa, cara bayarnya gimana. Jadi sebenarnya enaknya kita sebagai agent property, kalaupun memang dia nggak cocok dengan produk yang kita tawarkan waktu itu, nggak ada masalah gitu loh. Karena sangat-sangat mungkin banget kita bisa tawarin yang lain gitu loh. Beda halnya kalau kita in-house ya. Kalau kita jadi in-house satu developer ya kita nggak bisa tawarin yang lain gitu loh. Pasti akan jadinya, makanya saya selalu bilang sama customer saya kalau ketemu, Bu, tenang aja, kalau sama saya mah saya pasti objektif. Kalau saya bilang jelek, jelek. Kalau bilang bagus, bagus. Kalau saya in-house, contoh misalkan Ibu mau beli Paramount sama saya, ya saya pasti bilang Paramount pasti paling bagus. Yang lain kurang bagus. Betul nggak? Tapi kalau saya agent property, Ibu mau beli Paramount nggak apa-apa, mau beli semua rekon sama saya nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau saya bilang bagus, ya bagus. Kalau saya bilang jelek, ya jelek gitu. Jadi di sini lebih kita sebetulnya lebih ke jadi advisor-nya dia lah. Dalam hal properti menurut kita yang bagus kayak gini, yang jeleknya di mana. Jadi dia bisa nilai sendiri. Jadi dan enaknya kita ya itulah, mau kiri kanan depan belakang ya kita bisa dapat komisi kok, nggak ada masalah di mana aja gitu loh. Bahkan yang penting kan kita bisa cariin yang terbaik buat si customer gitu. Betul ya Andra ya? Iya. Gitu. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Main. Yang mau nanya silakan buka aja voice-nya, buka atau mau ketik boleh. Saya mau share screen dong. Kok nggak bisa ya? Di disabled kayaknya. Hostnya lu kan ya? Yang lain nanya dong. Yang mau nanya boleh diketik, buka voice-nya, boleh. Mau tanya Emerson, Indra. Kok. Nih, gue share dikit ya, gue punya data nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini data direkap berdasarkan 2020, teman-teman. Nah, ini nggak tahu Indra sendiri sadar nggak nih? Ini belum termasuk bulan ini yang baru-baru ini closing reserve visa dan lain-lain, yang reserve belum dihitung ya. Jadi ini yang udah yang udah pasti closing gitu loh. Jadi yang udah pasti closing. Nah, ini Indra tahun 2020 aja. Total udah closing 16 unit. Bener nggak, Indra? Iya, betul. Betul. Iya, yang Citafil soalnya banyak jadi cancel gitu banyak sih. Ya. 16 unit nilai omsetnya kurang lebih 15 M. Nah, nilai aja tahun yang tadi Indra di sini. Nilai komisi grosscom-nya Indra kurang lebih 2020 aja udah di sekitar 260 juta. Jadi udah 260 juta gitu. Sadar nggak sadar loh, Indra bisa dibilang nih gap-nya jauh nih sama yang lain nih. 16 unit. Berarti kalau 16 unit, kalau di kita sekarang udah baru bulan keberapa ya? Bulan malah, kan bulan 6 kan kita belum masukin datanya di sini. Berarti sebulan rata-rata positif kan? Iya. Udah operatif dibanding target lu yang 1 bulan 2 ya? 2, iya. Itu mesti dinaikin, Rang, kayak ya. Iya, siap. Ya, ini data sih, maksudnya ini data kan pasti nggak bohong. Jadi ya dalam hal yang mungkin Emerson nih masih di bawah nih Son. Emerson belum sisanya belum kehitung Son. Sebelum mulai sisa Emerson kayaknya lagi puasa juga nih. Belum banyak closing. Nanti kalau West Vista-nya udah jadi. West Vista udah berapa, Ndra? West Vista kemarin baru coba main iklan Facebook Ads sih. Baru hari keempat sih. Kemarin baru 1 orang survei bawa 1 temennya, tapi belum langsung closing di tempat. Oke. Nah, ini mungkin cerita juga teman-teman. Ini kalau Indra semua lu jalanin sendiri, Indra ya? Lu bikin website sendiri, lu jalanin iklannya sendiri, semua sendiri ya, Indra ya? Iya, jadi kebetulan saya sama Alvin didiknya memang mandiri sih. Jadi Alvin juga nggak mau manjain sih gitu. Aku sendiri pun juga maunya ya harus bisa berkembang sendiri. Ya. Gitu. Karena kan kedepannya jangan tergantung orang sih maksudnya gitu. Betul. Justru sebetulnya kalau saya mungkin gue boleh tambahin ya.
mungkin yang Alvin kasih ke lu nih ibaratnya gimana cara mancing gitu loh, gimana cara kan dikasih ikannya gitu loh. Betul. Sebenarnya kalau lu mau project apapun nanti atau bahkan mungkin which is lu nggak di Elite terus sekalipun atau nanti lu strategi di mana lu bisa jalanin gitu loh. Karena Alvin udah ngajarin lu gimana cara mancingnya gitu loh, gimana cara gimana cara mancingnya. Lu harusnya ya kalau yang lebih bagus kayak gitu loh. Karena lu benar-benar bisa maksain ilmunya gitu loh. Jadi tapi kita pun sekarang kan makanya kita kasih buka peluang gitu buat teman-teman yang mungkin ya nggak ada waktu atau mungkin repot mungkin dan lain-lain ya bisa juga kita bantu gitu. Tapi kalau misalkan Kalbi juga kayak Indra bisa belajar sendiri, praktek sendiri, saya rasa sih sangat-sangat lebih bagus lagi sih. Karena kan lu aja kan dulunya BSD doang kan Indra ya? Hah? Sorry? Awalnya kan banyak kan main BSD doang ya, daerah BSD ya? Iya, awalnya nggak pernah main kemana-mana sih. Nah, sekarang udah main Citafil, main Swista juga ya berarti ya? Iya, tapi ya balik lagi poinnya sih ini sih sebenarnya. Yang namanya jualan properti itu memang jujur aja banyak sih yang jual. Tapi yang bener-bener serius itu nggak banyak. Jadi maksudnya yang bener-bener paham apa yang mereka jual, yang bener-bener tahu gimana cara jualnya, itu tuh nggak banyak sih. Itu yang justru dari awal saya dapat dari Alvin. Terus dari situ kita berdua kebetulan satu visi sih. Jadi meskipun kita cuma berdua satu kantor properti, tapi kita nggak takut gitu, maksudnya buat jualan juga gitu. Iya. Aso ada 3 orang waiting mau masuk, itu udah di approve As. Oke, ya. Udah. Sekarang ada, thank you nih, udah ya. Sekarang ada Jaswin nih, baru hadir. Halo Jaswin. Mantap. Halo. Lokasi. Halo Jaswin. Halo, ya. Oke. Ini saya kenalin dulu ya. Coba tes suaranya, Jaswin. Halo. Bagus nggak? Halo. As, tolong dimatiin As suaranya. Masih di Swista, Win? Masih. Mau lihat Masih tuh. ya? Mau lihat. Oke, ini saya kenal. Mungkin teman-teman ada yang nggak kenal ya. Jaswin ini AM di Green Bay ya. Dia ini juga seorang pengusaha kuliner, tapi bisa perform juga nih di Elite Pro. Yuk, Win, sharing Win. Lu udah posting berapa unit ya nih bulan ini nih? Mungkin saya boleh, sebelum Jaswin ngomong, mungkin saya cerita sedikit tentang Jaswin ya. Jaswin ini sebelum sekarang mungkin yang project yang dia fokus, dia rata-rata kalau lu mainnya fokus ya Win ya. Gak banyak project, tapi 1-2 project biasanya fokus ya Win ya. Kalau dulu, betul. Jaswin itu jualannya Fasanta. Kalau teman-teman tahu, pasti teman-teman yang lama pasti tahu Fasanta di Cibitung. Lu jual berapa unit apartemen Win? 20 ya Win? Lupa gue lo, 8 ya. 8 unit apartemen. Apartemen 8. Rukonya berapa? Ruko 3. Ruko 3. Kalau info aja teman-teman, Ruko 3 itu aja closing fee-nya 90 juta satu unit ya, Win? Iya, kurang lebih lah. 90 juta belum komisi loh. Kalau closing fee-nya aja 3 unit 270 juta, komisinya apa, pokoknya gue hitung kecil lah. Kecil lah ya buat gue ya, Win. 600 juta. Gitu. Kecil. Itu fokus hanya satu project doang loh. Dulu fokusnya mainnya gathering ya, Win ya. Investor gathering, betul. Investor gathering sebelum Covid ya. Betul. Oke. Nah sekarang turun gunung lagi nih Bos Jaswin nih. Gimana Bos? Wesvista udah jual berapa nih Bos sekarang Bos? Sebenarnya nggak ada yang gimana sih kalau mau bilang ini Wesvista ya kan baru kan. Cuman ini kan lagi kayak hari ini aja kan ada visit ini survei 2 kan sore ini nih. Hari ini ada 2 orang survei. Visit. Sore 2. Nah, cuman minggu ini kemungkinan ada lagi yang hari-hari berbeda lah pastinya. Cuman poinnya kalau gue sendiri ya kurang lebih dari FPI ya kasih tahu yang fasilitas dan lain-lain. Gue sih ikutin yang WhatsApp dari si Alvin. Waktu itu Alvin kan gue nanya ya, maksudnya kalau misalnya ada customer tanya tentang produk segala macam, dia ada tuh WhatsApp detailnya tuh, cara jawabnya segala macam, teman-teman boleh ikutin lah. Gue sih saranin, tapi nggak usah terlalu blok-blok ikutin, nanti kan ada gaya teman-teman sendiri nyamannya gitu ya. Nah, tapi poinnya gue lebih ke arah survei. Gitu. Nanti waktu survei itu kan sisanya nanti ada dibantu oleh Roni kan. Nah, kurang lebih biasanya sih ada persentase lah dari total gue 7 orang. Ya ini kalau kurang lebih ada 3 yang udah serius.
Nanti kalau jadi ini ada 2 Dari 7. lagi. Halo? Dari 7, 3 udah reserve, Win. 3 udah hold kan. Teman ada ini lagi, ada yang lain lagi. Kemungkinan dia mau lagi. Jadi presentasinya gede lah kalau misalnya survei. Logikanya dia nggak mungkin iseng-iseng gitu. Setidaknya dia mungkin nyari buat tinggal atau dia invest lah. Nanti sisanya dibantu kok oleh Roni. Kalau gue sih itu aja ya. Selebihnya nggak ada yang spesial gimana banget kok. Intinya survei. Itu doang. Survei, lu fokusin ke survei aja lah gitu ya, customer lu ya. Iya, survei betul. Nanti dibantu kan, dia lihat sendiri fasilitasnya, dia lihat sendiri unitnya, dia lihat sendiri juga gimana lokasinya ya kan. Nanti dia akan simpul sendiri kan. Waktu dia udah oke pun ya udah tinggal untuk hot unit dulu gitu. Sekaligus PI checking analis juga sih itu doang. Sama yang kayak tadi Emerson ya, PI checking dulu ya. Oke. Nah ini Jaswin, nah ini kan tiba-tiba pas lagi ini kok lu main West Vista ya gitu ya. Nah lu pasti ada targetin nggak atau goal lu gitu, Jaswin? Iya, jadi wah ceritanya sih panjang. Cuman intinya ini kan sebenarnya West Vista ini gue udah pernah lihat di 2019. Waktu itu bareng siapa ya? Gue lupa lah bareng si Anthony Cebol juga. Terus waktu itu masih sekilas doang lihat. Waktu itu kan ada project tempat lain juga. Cuman West Vista waktu itu lihat juga oke sih. Tapi waktu itu belum seriusin buat FC. Nah, kebetulan waktu 2020 gue ngobrol sama si Kemek juga dan Kemek rekomen untuk West Vista. Nah, gue inget West Vista yang kayak begini gue tadi jalanin. Karena gue tahu lokasi bagus, maksudnya fasilitasnya bagus. Sekarang juga udah jadi ya. Betul, udah jadi. Nah, poinnya gue sebenarnya di konflik ini kan kalau primary gue karena kalau primary ini takutnya tuh nggak semua developer bisa komit bangun sesuai yang dijanjiin kan. Makanya gue ambilin tuh yang udah ready. Kalau gue gitu, yang udah ready, jadi dia bisa langsung sewain atau tinggal untuk amanin inilah ekonomi gitu maksud gue. Gitu. Kalau primary kan artinya jalannya nggak banyak, dia akhirnya gagal bangun bisa juga, nggak telat bangun. Gitu. Takut juga ya buat customer ya, gitu ya. Gitu. Makanya gue fokusin yang udah jadi West Vista ini termasuk. Gitu. Oke. Win, ada yang mau nanya nih, Win. Mungkin teknis sedikit, mungkin nanti yang lain bisa bantu jawab juga. Tadi ada nanya dari Uta nih katanya, kalau misalkan customer, tadi kan lu bilang Win banyak cari survei lah ya, biar arahin ke survei ya. Kalau misalkan bilang saya pikir-pikir dulu atau saya pikir dulu, nah baiknya follow up berikutnya gimana tuh? Mungkin Jasmine. Gini, itu pikir-pikir dulu itu waktu udah survei atau dia masih by WA? Misalkan WA, Win. Tinggalin aja lah kalau gue sih. Cari aja customer lain. Itu berarti sama dengan enggak halus ya? Enggak secara halus. Ya, lu ibaratnya kayak gini lah. Maksudnya kayak, ya omong kosong lah. Maksud gue lu pikir-pikir mau kapan pikir-pikir. Kalau memang niat lu survei aja. Kalau nggak mau udah nggak usah tinggal. Oke, itu kan kalau gue nggak mau pusing. Oke. Kalau setelah survei dia ngomong kayak gitu gimana, Win? Nah, kalau itu boleh deh di follow up. Kalau gue sendiri sih belum terjadi nih, maksudnya. Jadi yang kemarin ada nih pikir-pikir, cuma belum hold unit. Tapi kalau gue sendiri gue bawelin ini 2 hari. Misalnya dia bilang pikirnya kayak kemarin hari Minggu, dia bilang hari Senin. Ya gue kontak hari Senin. Nanti kalau Senin dia masih belum ada kejelasan ya Rabu mungkin gue kontak lagi, kayak gitu-gitu aja sih. Kurang lebih terus ya, pokoknya ya. Betul. Oke. Kalau Indra mungkin boleh sharing, Indra. Kalau kayak tadi kasusnya kayak gitu, Indra. Misalkan di WA belum survei, dia bilang pikir-pikir dulu, timbangin dulu. Kan lu banyak main digital marketing, banyak otomatis banyak leads masuk juga. Pasti banyak lah yang ngomong kayak gitu, bener nggak, Indra? Ya, nah itu biasanya lu apain, Indra? Tergantung sih. Jadi biasanya sih kalau saya tandain. Jadi saya list out yang masuk tuh leads siapa aja. Terus saya tandain kira-kira dia ini tuh pada saat chatting tuh cuma nanya doang terus hilang, atau dia itu memang ada minat. Soalnya kan kelihatan nih kalau dia ada minat, dia pasti nanya selain cuma minta brosur. Nah, kalau misalnya dia cuma minta brosur hilang, ya saya udah follow up. Tapi kalau misalnya dia nanya-nanya lagi banyak, terus sedangkan ada cicilan, ya itu biasanya sih saya tandain. Nanti begitu udah hari Kamis Jumat, nanti saya follow up buat survei. Kalau dia nggak mau survei, ya udah. Next yang lain gitu ya. Tapi lu tetap tandain kira-kira yang mana kira-kira masih kelihatan serius, yang mana enggak gitu ya. Betul. Oke, kalau Emerson gimana, Son?
Ya kok. Hah? Kalau Emerson digangguin terus sama Emerson nih. Tanyain terus siapa? Gak. Pertama ya benar kata Indra, dilihat dulu cara pembicaranya sudah sampai kemana kok. Kalau misalnya dia cuma minta price list, minta brosur pergi, ya udah skip, cari yang baru lagi. Masih banyak kok. Wih, sombong nih Emerson sekarang, udah rame. Dia iklannya aja nggak tahan. Kata Emerson, lu nggak mau nih yang ngantri yang dapat chat banyak lagi sehari-hari udah banyak nih. Lu nggak mau nggak apa-apa. Nah terus ini ada nanya lagi tuh, Pak Budi ya. Kalau ada konsumen minta price list, nah biasanya gimana tuh? Lu kasih blek-blekan price list developer, atau lu sengaja nggak kasih, misalkan lu kasih sendiri, lu tulis harganya sendiri, atau gimana, Son? Kalau aku pancing dulu sih, omongan obrolan santai dulu sih, kayak temen dulu ngajak ngomong dulu. Jadi kalau dia minta price list, lu kasih nggak langsung? Tidak, karena aku tahu pernah kasih suka kabur. Tapi ada sih yang memang kasih nanya-nanya lagi. Tergantung sih. Tergantung gimana kita, tergantung kita gimana ngomongnya dengan customer. Kalau kasih gimana Win? Di WA dia minta price list, lu kasih nggak price developer? Apa lu bikin sendiri price list-nya? Apa lu nanti kasihnya pas ketemu atau gimana Win? Enggak, kalau gue kasih malah. Kasih? Gue kasih simulasi deh. Iyalah. Simulasi. Ya, ada duit gak? Wah, ini kayak sombong ini. Kasih. Kalau dia duit ya gak usah lah. Ya, gue kasih. Tapi kalau dia udah dikasih terus dia banyak nanya, berarti kan oke lah. Itu doang sih. Sama. Aku juga gitu. Kalau Jasin tipe sales sombong nih, hebat ya. Realita aja, bos. Realita. Ada lagi nggak yang lain mau nanya? Halo? Yang mau nanya bisa di mute-nya dibuka aja, nggak apa-apa. Tadi hari ini ketemu 2 orang, jadi udah... ini ada nih, dari Audrey nih. Kan Ko Emerson dan Coach selalu tanya, treat customer like and friend. Triknya itu gimana ya? Maksudnya gimana sih? Coba Audrey jelasin coba. Halo, ya. Iya, kan jadi Coach sama Ko Emerson sering bilang, memperlakukan customer tuh kayak teman aja gitu kan. Nah, itu gimana cara memperlakukannya kayak teman? Kalau saya melakukan kayak teman tuh jadi ambil hatinya gitu. Jadi kalau udah ada ambil hatinya, kadang-kadang customer itu transfer aja. Kadang-kadang tanda tangan surat pemesanan PPKB dia nggak baca, karena dia udah percaya. Gitu. Maksud saya begitu. Jadi anggap customer itu sebagai teman. Jadi ngobrolnya santai aja gitu. Benar. Itu dari versi saya. Kalau Emerson silakan coba Emerson gimana? Iya sama kok. Jadiin teman. Ngobrolnya pun santai, nggak ada kayak berat ngomongnya Pak, Bu. Ujung-ujungnya dia bisa manggil, lu umurnya lebih muda daripada aku ya, udah panggil nama aja gitu. Atau kita bisa saling kenalan lagi. Ngobrolnya pun enak gitu. Kalau Emerson tuh saya tahu ya, dia kadang-kadang manggil customer bro, dia manggil. Bro. Kalau saya kadang-kadang customer manggil saya bos, jadi saya manggil dia bos lagi. Bos gitu. Kalau Emerson bro gitu yang saya tahu. Jadi kan kalau udah manggil bro, bos kan udah temen lah gitu. Kayak gitulah. Kalau langsung gua lu aja, gua lu. Enggak panggil gua lu aja, gua lu langsung. Lu gua. Emerson tuh. Enggak. Kasar masih kasar itu. Thank you, Ko. Kalau Indra gimana, Indra? Lu biasa treat customer biasanya gimana, Indra? Biasanya ya tawarin apa adanya sih, ya intinya kita bantu dia lah. Halo. Gimana? Putus ya? Halo. Ya, jelas. Ya, gimana? Ya, oke. Ya, biasanya saya tawarin ke dia produknya sih. Jadi sebenarnya lebih gimana ya? Sebenarnya saya tipe yang cerewet di depan sih kok. Jadi kalau misalnya dia nyari contoh misalnya dia naik Citafel nih, saya tanya dulu dia cari rumahnya itu berapa kamar tidur, terus dia tuh budgetnya berapa,
Kalau misalnya dia dari awal udah ngomongnya bukan Citafil, ya saya udah nggak kasih Citafil. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita kayak konsultannya dia lah gitu. Kita kayak bantuin dia lah intinya supaya berarti dia awal-awal lu banyak gali dulu customer-nya, Mbak? Iya, langsung ditanya. Berarti lu lebih banyak yang tanya dulu kebutuhannya. Soalnya kelihatan kalau misalnya dia nggak serius, digali udah nggak mau jawab. Nanya-nanyanya nggak jelas ya? Iya. Nah, kalau dia cuma mau minta prices, digali dia udah nggak mau jawab. Udah susah tuh pasti jawabnya. Kalau Jasin pertama kali di hire aja langsung nggak jawab kali, Win, sama lu. Apa? Kalau customer lu gimana, Win? Lu nge-treat customer biasanya kalau orang baru nanya gitu. Nah, lu gimana biasanya, Win, follow-up-nya? Maksudnya gimana baru nanya? Pertama kali dia, halo lo mau tanya. Ya, treat customer lah. Maksudnya lu biasanya treat customer yang baru lu tawarin, entah itu dia baru kontak lu. Oh, gitu. treat customer. Biasa aja sih. Maksudnya ya biasa aja ya. Nggak gimana-gimana banget sih. Biasa aja gitu. Gimana, Bos? Ya gitu, temenin survei. Ntar waktu udah masuk ke marketing gallery ya cair kan baru ngobrol bercanda-bercanda. Waktu sampai survei juga ada bercanda-bercanda juga sih. Pokoknya intinya gitu. kalau lu arahinnya survei dulu pokoknya ya? Iya, kalau gue gitu. Itu intinya survei lah, bisa terjadi penjualan. Gitu. Oke, yang lain mau nanya lagi nggak? Ayo, yang lain tuh mau nanya dibuka aja, di open aja. Siapa mau nanya? Boleh ke Emerson, Indra atau Jaswin? Sekarang gue nanya deh, target. Jadi kalau target ke depannya nih, mungkin buat Indra dulu deh. Target lu pribadi ke depannya masih sama atau lu udah ada ancang-ancang lain atau gimana, Indra? Sama dulu, nggak nambah. Sama. Soalnya kondisi kayak sekarang COVID itu biasa sebenarnya harusnya justru susah sih. Cuma kalau masih dapat rezeki ya udah puji Tuhan lah. Berarti target itu tetap sebulan 2 unit? Gitu. Iya. Oke. Kalau Emerson gimana, Son? Ya, Pak ya. Hah? Berapa unitnya ya? Ucap ya. Target lo apa tahun ini? Maksudnya lo kira-kira ke depannya target lo gimana? Karena kan yang tadi ada data tuh. Jadi awal tahun kan lo masih kosong tuh Son, nggak banyak kan. Nah kan sekarang baru mulai lagi nih. Nah lo sendiri punya target pribadi nggak apa? Targetnya sebulan minimal closing 2 unit. Oh, lu sama-sama Indra aja lu. Dia Grosscom, Ton. Ya, Emerson tuh. 2 unit doang. 2 unit Citafil. 2 unit Citafil kecil loh. Kok Citafil sih? West Vista dong. Oh, Vista. Ya. Aku nyamannya di West Vista sih. Citafil masih belum. Nyamannya di West Vista. Oke. Ya. Kalau Bos Jasin gimana, Win? Lo ada target pribadi nggak, Win? 100 tuh. Kan apa dulu, tuh 100? Kan dulu pas Santa ngantongin se-M ada ya, Win ya? Enggak lah, gila lu. Hampir enggak ya? Lah. Nah, enggak kalau lah, paling berapa? dari Gopay mah lebih lah. Iya, Ya, sekitar itu lah. Nah, kalau West Vista lu ada target-target sendiri nggak, Win? Kira-kira yang lu mau? Nggak tahu sih kemarin, kalau gue lihat-lihat kan nih, kayaknya orang di West Vista sendiri juga kayaknya kan nggak terlalu kenceng kan main ads ya kan. Nah, mungkin pasar gede buat kita juga di Elite Pro. Kalau gue lihat sih begitu. Nah, terus kedua juga, kalau gue perhatiin, untuk, ini kan masih hot unit nih. Gue belum tahu nih tahap yang di cek BI checkingnya sama di analisnya. Nah, yang gue takutin itu adalah ketika BI checking analis bermasalah, mereka cabut. Nah, gue berharap sih nggak begitu. Kalau misalnya lancar dan lain-lain, harusnya sih bisa gede. Di 1 bulan itu bisa mungkin, ya maksudnya, sorry bukannya gimana, mungkin bisa 5, bisa 6, bisa 8, bisa gitu. Itu menurut gue ya, gitu. Berarti lu sendiri sih. Minimal berarti targetnya sebulan 5-8 gitu. Ya potensi gede, jujur. Yang main ads ini nggak banyak gitu. Yang main di West Vista sendiri mungkin skillnya belum sampai kayak Mac Erickson dan lain-lain gitu. Mungkin gitu. Setuju. Gini teman-teman, mungkin ini sih kita sebenarnya di sini bukan bicara tentang West Vista ya, karena mungkin sekarang yang lagi hot West Vista. Tapi bukan berarti teman-teman harus jualin West Vista semua, yang enggak, sama sekali enggak gitu. Kebetulan aja. Greenlight masih jualan kok aku kok. Kenapa? Greenlight masih jualan kok. Ya.
bebas nggak ada masalah, kalau mau jualan apapun bebas nggak ada masalah. Cuma mungkin kali ini kenapa West Vista, satu kalau menurut saya, ini karena kita tahu, saya pribadi cukup tahu, karena dulu pertama kali masih tanah sebelum jadi, dulu mungkin 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Pertama kali banget dia baru mau bangun pun, kita sebetulnya Elite Pro sebagai salah satu lead agent-nya. Cuma dulu itu jujur ngomong, si Keppel ini sebagai developer cukup kaku dalam hal komisi, dalam hal cara bayar, itu mereka gini, kalau teman-teman tahu ya, mungkin si Keppel ini tuh salah satu developer yang bangun Marina Bay di Singapura. Jadi developernya ini cukup gede banget dan bahkan bisa dibilang kayak Agung Sedayunya di Singapura lah, terkenal lah. Nah, makanya dia selalu bangga tuh, dia bilang we are Keppel-land gitu. Dia bangga dengan di Singapura dia namanya besar banget lah, dia perusahaan gede gitu loh. Nah, tapi kan di Indonesia memang jujur ngomong belum banyak orang yang banyak tahu. Mungkin orang-orang kaya yang sering ke Singapura tahu, yang sering beli properti di Singapura mungkin tahu. Tapi kalau orang-orang yang sekarang konsumen yang biasa-biasa aja mungkin belum tahu Keppel-land itu siapa gitu loh. Nah, tapi dulu tuh mereka cukup kaku. Nah, tapi sekarang, dulu jujur ngomong waktu pertama kali penjualannya tuh sangat-sangat menurut saya belum banyak lah. Untungnya developer ini developer gede dan memang komit gitu loh. Jadi mau laku nggak laku, dia tetap bangun sesuai jadwal gitu loh. Tadinya tuh rencana West Vista tuh 2 tower. Tower The Crest sama satu lagi tower apa saya lupa namanya. Dulu rencananya mau sekaligus dua tower, tapi kan waktu itu keadaannya di penjualannya nggak bagus dan akhirnya dia memutuskan 1 tower. Nah, ini salah satu kelebihan juga yang mungkin teman-teman bisa tonjolin ke customer gini. Itu West Vista aja ya, salah satu kelebihannya adalah rasio parkir. Sebenarnya apartemen kelihatan bagus atau enggak itu sebetulnya salah satunya dari kelihatan rasio parkir. West Vista itu dengan asumsi 2 tower jadi aja itu rasio parkirnya 1:1. Kalau biasanya apartemen rasio unit parkir 1:1 itu biasanya apartemen yang udah kelas menengah ke atas lah. Rata-rata udah mewah. Karena sebetulnya di apartemen 1:2, 1:3 aja itu sebenarnya udah cukup oke. Karena sebetulnya apartemen memang udah diatur tuh turnover-nya memang pasti 1:2 aja sudah lebih dari cukup lah sebetulnya. Kalau teman-teman tahu kayak Green Bay, Gading Nias, apartemen yang kayak gitu-gitu ya, itu mungkin Basura atau Kalibata City itu 1:20 mungkin. Jadi 1 lot parkir untuk 20 unit gitu. Nah, ini 1:1. Jadi, dan sekarang itu West Vista 2 tower, itu cuma jadi 1 tower. Logika ya. Berarti sebetulnya fasilitas 2 tower itu hanya dipakai sekarang sementara untuk 1 tower doang. Jadi, itu sebenarnya lot parkirnya sangat-sangat gede banget lah menurut saya. Dan fasilitas kolam renang, gym, dan lain-lain pun itu sebetulnya untuk 2 tower. Jadi sebenarnya kalau customer beli sekarang, sebetulnya dia enak banget karena fasilitas 2 tower hanya dipakai untuk 1 tower. Mungkin kedepannya akan dibangun lagi tower kedua, tapi saya rasa masih lama lah. Karena ini aja saya yakin unitnya pun masih banyak gitu loh West Vista. Jadi sebetulnya, kenapa? Masih banyak banget. Masih banyak banget. Mungkin ya katanya sih kemarin bilang dari lebih ada 30%, tapi saya rasa mungkin bisa lebih dari 30% kali. Jadi unitnya masih sangat-sangat banyak. Terus apartemennya udah jadi gitu kan, dan menurut saya kelasnya pun cukup oke dengan harga segitu. Terus kalau kemarin yang ikut PK itu target marketnya banyak juga, itu pilot sama pramugari. Kenapa? Karena satu, lokasinya itu kan kita ke bandara deket, udah tinggal naik tol sekali, itu masuk pintu tol sekali langsung ke bandara. Terus kedua, itu kan Garuda Training Center kan ada di Kosambi, pasti teman-teman tahu lah orang-orang Green Lake. Itu kan Garuda Training Center ada di Kosambi, itu semua pilot sama pramugari pasti trainingnya di situ. Apalagi yang awal-awal baru itu pasti ke situ semua. Nah, jadi mereka pasti cari tempatnya daerah-daerah situ. Dan untuk kelas pramugari sama pilot, saya rasa West Vista cukup oke lah. Dengan harga dan cara bayar kayak gitu. Jadi, ya itu beberapa alasan kenapa harus West Vista gitu ya. Jadi, dan satu lagi, kalau Jason bilang tadi, mungkin nggak banyak yang ads. Kalau saya bilang, bahkan nggak banyak agent yang jualan West Vista. Bisa dibilang cuma satu yang benar-benar fokus, itu si Marigo Chandra doang sama timnya gitu. Sisanya menurut saya hampir nggak ada yang lirik sih, kalau saya lihat hampir jarang ada yang bantu lah. Maksudnya ada tapi nggak banyak lah gitu. Jadi sebetulnya mamanya nggak masuk Fong Kenny sama Monyip Fong. Jadi sebetulnya kalau menurut saya itu sangat-sangat peluang banget gitu loh. Mungkin kalau bisa dibilang sekarang kalau kita pro fokus, ya bisa dibilang cuma 2 kantor agent aja yang benar-benar fokus jualan West Vista gitu loh. Jadi dan apalagi enaknya adalah ini full support gitu loh. West Vista ini manajernya semua standby di sana. Pak Roni sendiri pun tuh benar-benar full support gitu loh. Jadi kalau kita ada customer pun benar-benar dibantu. Dan ya rata-rata yang survei, nggak tahu Son, dari berapa orang yang survei jadi berapa Son lu Son? Misalkan dari 8 orang, 4 orang jadi. Dulu kemarin kan 4 orang jadi Son. Itu yang survei ada berapa orang? 5 kok.
5, 4 jadi. Wah, lu berapa win? Dari berapa orang survei jadi 3 ya tadi ya? Maksudnya udah hot 3 ya? Lu udah dari berapa klien visit? 7. Tuh, dari 7, 3. Berarti kurang lebih hampir 50% juga. Jadi, betul. Berarti kan intinya asal ajak customer datang, kemungkinan besar 50-50 antara closing, antara mungkin masih mikir-mikir gitu. Jadi, harusnya sih dengan cara bayar bagus, unit udah jadi, program buat agentnya pun bayangin, komisi 3,5% loh. Itu benar. Gede banget lah, komisi 3,5%, jarang banget developer, rata-rata 2,5-3% mentok. Dia 3,5% belum closing fee lagi. Gitu. Jadi sebetulnya ini sebenarnya pilihan, bukan baik lagi, bukan harus main West Vista ya. Tapi ini kenapa salah satunya kita sekarang banyak lagi fokus West Vista, karena satu developer support, produknya bagus, komisinya juga nampol lah. Emerson sekali closing 2 bedroom, ngantongin 50 juta kan, wah lumayan banget ya, Son. Banget. Gitu loh. Jadi ya itu sebenarnya beberapa hal kenapa harus West Vista. Tapi nggak harus West Vista juga kok. Maksudnya kalau teman-teman ada project lain, sebetulnya cara ini kita bisa duplikasi juga. Gitu. Kalau memang teman-teman lihat ada, ini apartemen kayak bagus nih, terus udah gitu, atau rumah kayaknya produknya bagus, terus kayaknya kita bisa bantu jual ya, kenapa enggak? Coba ajuin ke leader-leader yang lain, bisa dibantu juga kok. Itu sih. Oke. Ini mau nanya dong kok, halo. Oh iya, Firda ya. Halo. Mau nanya siapa, Firda? Mau nanya siapa? Sore. Mau nanya sama Ko Indra. Oh, Indra. Iya, Ko Indra kan baru pertama kali pasang Google Ads itu di Mei 2019 ya? Iya. Nah, Mei sampai Oktober itu kan katanya kosong. Nah, selama kosong itu berarti biaya iklan jalan terus tuh? Jalan terus. Itu budgetnya berapa kok? Ada budgetin nggak setiap bulan tuh berapa? Mentoknya dulu 600 sebulan. Berarti 20.000 sehari? Iya. Selama 5 bulan, 6 bulan kosong itu? Iya, betul. Oh, berarti Oktober udah mulai ada tuh ya, jalan terus. Iya, ini betul. Pertanyaan Firda bagus nih, Indra. Mungkin kalau boleh gue gali nih, Indra. Itu lu nggak closing itu dari periode itu karena memang leads-nya yang jelek, karena iklan jelek, atau karena mungkin lu-nya yang belum terlalu fokus, atau mungkin produk lu belum nguasain, atau gimana, Indra? Jatuhnya lebih ke arah gini. Jadi salah satu alasannya kenapa sekarang saya mulai masuk ke Facebook Ads, soalnya website sekarang mulai sepi. Jadi orang mulai kurang kontak dari Google Ads, orang lebih banyak kontak dari FB Ads itu sih. Jadi makanya sekarang pun juga saya udah mulai pindah gitu, soalnya gara-gara itu. Tapi sebenarnya bukan berarti Google Ads mati sih, gitu. Google Ads itu dulu sebenarnya kenapa nggak closing ya, satu pasti yang namanya masih awal-awal sales, masih belajar. Jadi normal sih, wajar. Terus ya namanya jual properti itu ada jodoh-jodohan sih. Jadi kalau emang jodohnya kejual, ya kejual. Gitu. Oke. Ya, menjawab nggak, Firda? Iya. Ya, makanya gini, mungkin buat pertanyaan Firda, mungkin kemarin kan yang Kemek sempat ada sharing juga di Zoom. Kita ini bukan sprint ya, maksudnya kalau teman-teman mau ikut program ini sebetulnya bukan sprint berharap kita 1 bulan tembak langsung berharap langsung ada hasil ya. Ya, kita berharapnya kayak gitu, kayak Emerson buktinya 1 bulan lu tiba-tiba ada hasil lumayan ya, Son ya. Baru jalan 1 bulan nih West Vista. Tapi selalu dari awal kita bilang, mungkin Ko Budi juga pasti tahu lah, Michael selalu juga bilang, ini sebetulnya kayak maraton lah. Kita kalau bisa siapin budget tuh, jangan cuma untuk 1-2 bulan gitu. Minimal sejelek-jeleknya 3 bulan gitu loh. Karena mungkin aja 1 bulan pertama belum tentu ngasilin. Bahkan kayak Indra, kasusnya itu mungkin bisa sampai 4 bulan lebih gitu ya. Nah, tapi kalau bisa minimal 3 bulan, harusnya dengan konsistensi. Misalkan tadi Emerson bilang, leads-nya sehari masuk, misalkan sehari 2-3 aja. Itu sebulan kan ada 60 orang kurang lebih ya kan, 60-90 orang. Masa sih sebenarnya menurut saya tergantung lagi, baik lagi ke follow up kita gitu, skill follow up kita, konsistensi kita benar-benar follow up customer itu gimana itu gitu. Itu selama selama ngiklanin di Google Ads kan kosong 5 bulan. Sama sekali nggak ada yang WA atau cuma klik gitu. Banyak WA tapi belum ada closing. Iya, justru yang bikin stres itu sih. Jadi udah keluar duit, kita tiap minggu juga tetap survei. Jadi udah capek, buang waktu, buang bensin, buang biaya iklan, tapi nggak ada yang closing. Oh, maksudnya, sangkaan saya selama 5 bulan itu sama sekali nggak ada yang kontak, tapi ada cuma belum closing aja ya. Tapi closing, iya betul. Iya. Nah, jadi sekarang udah beralih ke FB Ads nih kok. Ya, jadi
Iya, soalnya kan budgetnya harus diatur ya. Jadi makanya yang kemarin malam aku udah matiin si Google Ads. Aku nggak main dulu. Soalnya udah sepi juga sih. Oh gitu. Iya, oke, thank you kok. Jadi yang Google Ads itu, Indra kenapa bilang sepi, sebetulnya tergantung project kalau menurut saya gitu. Karena kalau projectnya yang nggak banyak nggak banyak dipromosiin di billboard, iklan dan lain-lain, pasti cenderungnya yang nyari dikit. Karena dia nggak tahu. Contoh Wesista nih, kita kalau main Google Ads di Wesista, saya yakin hampir pasti nggak ada yang nanya. Karena dia jarang billboard, jarang promosi apapun gitu loh. Makanya juga banyak yang orang yang belum tahu. Tapi beda halnya kalau Facebook Ads. Kalau Facebook Ads kan kita iklan dari orang yang nggak tahu jadi tahu, dari yang tahu jadi tertarik gitu loh. Ya aku kok yang Google Ads kok. Pertama kali Wesista aku kok. Ya jadi, tapi kalau di Wesista kita sebenarnya kalau menurut saya pasang Google Ads boleh-boleh aja. Kenapa? Sebetulnya budgetnya pun kalau misalnya nggak kemakan, nggak ke orang klik, nggak habis juga kok gitu loh sebetulnya. Maksudnya bukan berarti jarang yang nyari terus tiba-tiba budgetnya habis juga, nggak juga sebetulnya. Karena cuma biasanya kalau yang dari Google Ads sebetulnya logikanya sih lebih hot. Lebih hot. Karena dia udah tahu duluan projectnya, dia ketik searching sendiri apartemen Wesista dan dia klik dan dia kontak Indra misalkan. Itu kan logikanya udah setengah hot lah. Dia udah tahu duluan gitu loh. Tapi kalau Facebook Ads tuh yang tadi Emerson bilang cerita, bisa jadi bisa sangat-sangat mungkin dia bahkan belum tahu sama sekali project ini Wesista di mana, lokasinya di mana, kayak gimana bentuknya belum tahu. Benar. Makanya sebetulnya ya boleh aja main dua-duanya gitu. Cuma kalau mau untuk datengin leads lebih banyak sih sekarang pasti caranya Facebook Ads gitu loh. Jadi nah itu tuh Pak Michael tuh ada sharing tuh. Tuh bisa guys. Pak Michael soal ambil meeting, dia sibuk kiri kanan. Bisa pakai Google juga, tinggal cara mainnya aja divariasi tuh. Kalau ada yang mau spend budget lebih nanti dia mau kasih tahu cara integrasinya. Karena sebenarnya kalau cara yang expertnya lagi dari Pak Michael mungkin bisa spend Google Ads tapi munculnya misalkan di detik.com gitu loh. Jadi bisa munculnya lagi misalkan di website. Teman-teman pasti pernah lah kalau misalkan kebuka Google, buka Detik atau apa kan muncul kan iklan properti atau apa. Nah itu sebetulnya kalau iklan langsung di Detiknya tuh mahal banget. Tapi ada caranya tuh, Pak Michael kan sakti tuh. Jadi bisa tahu dengan spend budget yang minim tapi bisa muncul juga gitu. Jadi sebenarnya caranya banyak lah. Intinya kalau teman-teman mau belajar sangat-sangat bisa tanya gitu loh. Jadi tinggal pilih aja. Cuma kalau sekarang so far sih Wesista rata-rata nih yang dimainin sama Alvin sama Michael yang mereka settingin itu Facebook Ads. Kenapa? Makanya leads-nya cukup banyak gitu loh. Karena memang ya kalau teman-teman lihat ini lah Facebook, Instagram kan biasa ada muncul tiba-tiba sponsor gitu kan. Nah itu iklannya kayak gitu. Jadi dari orang awalnya nggak tahu tiba-tiba. Bahkan biasanya Pak Michael bahkan bikin iklannya tuh kampanyenya bahkan nggak sebut nama apartemennya. Yang penting apartemen di Puri misalkan harganya cuma 600 jutaan, cicilan cuma 4 jutaan misalkan, bikin orang tertarik dulu gitu. Itu sih. Ya jadi intinya long term, jangan berharap, maksudnya bukan jangan berharap ya, maksudnya bisa jadi 1 bulan ada hasil, tapi kalau bisa spare budgetnya minimal sih jelek-jeleknya 3 bulan. Gitu. Ya syukur-syukur kayak Emerson 1 bulan, kayak Jaswin aja belum sebulan, baru berapa minggu ya Win ya? Mungkin 2 minggu kali Win ya. 2 minggu. Hah? Emerson sama Jaswin pakai Facebook Ads ya? Iya. Lu tanya Kemek. Lu tanya Apin. Oh itu. Gua tahu beres aja gua. Oh jadi numpang website sama mereka ya? Ya intinya kalau Emerson sama Jaswin itu mereka spend budget aja, yang penting siapin duitnya, budgetnya, nanti dibantuin settingin sama si Michael sama si Alvin. Mereka tahu terima setiap hari ada yang kontak aja. Nah butuh gitu. up survei gitu loh. Tapi kalau Indra dia belajar sendiri, dia operate sendiri, semuanya dia bikin website sendiri, dia pasang iklan sendiri. Gitu. Jadi tinggal teman-teman mau cari yang mana aja. Cuma bedanya ya kan kemarin udah di-share juga ya, kalau tahu beres ya ada ininya sendiri, ada perhitungannya sendiri. Kalau Facebook Ads minimum spend 50.000 ya per hari ya? Iya, betul. Ya idealnya lah. Ya, Pak Michael tuh mungkin bisa bantu jawab kali ya. Ya minimal mungkin 1,5 juta ya, kalau 50.000 berarti 1,5 juta ya. Iya. Oke sih. Ya bolehlah nanti dipikirin budgetnya. Wah. Minimal banyak lah budgetnya lah. Banyak lah. Sama Kemek aja tuh ya bisa pinjam. Pick 2 juga itu bisa banget tuh dimainin tuh Pick 2 sebetulnya. Nanti ke depannya Pick 2 gue udah ada website lagi jajal Google Ads 20.000 per hari. Cuma udah beberapa hari nih dari 12 Juni ya.
Cuma kata gue, kok ada yang ngeklik, belum ada yang masuk WA gitu. Sama kejadian aku awal juga gitu. Ceritanya Ko Indra, ya mungkin ya udahlah, mungkin dari awal-awal dulu gitu kan. Jadi gini sih sebenarnya, bagusnya website itu benar tadi katanya Anton. Jadi kalau misalnya dia klik itu pasti bisa dibilang hot lah gitu. Jadi gak semuanya hot sih, tapi pasti jauh lebih berprospek daripada FB. Cuma klik doang, belum ada masuk WA, gimana dong? Nah, itu tugasnya bikin iklannya harus sampai dia klik WA. Harus kata-katanya juga ya? Harus sampai dia bikin klik, harus dia sampai klik WA. Kalau nggak sampai klik WA, rugi. Karena jadi kontennya harus yang oke juga ya, kata-katanya ya. Fir, kalau orang klik, itu kan baru klik iklan website lu dari Google masuk ke website lu. Iya. Setelah masuk ke website lu kan belum tentu dia klik WA lu. Iya, bener. Jadi dia baca website lu, habis itu dia bisa jadi itu agen-agen juga kali ya. Bisa. Banyak. Iya, bisa jadi, benar-benar. Banyak. Nah, tuh kata Kemek, lu pakai fotonya cakepan dikit, Fir. Nggak ada foto kali. Gitu. Ya, jadi sebetulnya ya kalau klik bukan berarti udah pasti langsung WA, enggak. Kan karena dia masuk website lu, makanya gunanya penawaran menarik di website itu, di landing page itu, yaitu supaya menarik orang untuk kontak dulu, pencet WA-nya gitu loh. Karena kalau cuma ngeklik doang ya percuma. Sama halnya dengan kayak Facebook Ads juga kalau Jaswin sama Emerson. Itu mungkin yang kontak dia sehari 3 atau 5 misalkan ya, mungkin yang ngeklik masuk ke website lebih dari 5 udah pasti 10, 20, 30 mungkin gitu loh. Jadi dari 20 orang yang akhirnya ngeklik WA untuk kontak langsung benar-benar tertarik ya 5 orang gitu loh. Iya. Oke. Sip, ini tadi ada Budi pertanyaan nih. Bagaimana cara ngajak konsumen untuk mau survei? Nah, Emerson bisa jawab, Sen? Ya ajak survei aja kok. WA aja, survei aja. Ada maksud nggak? Ya udah survei aja. Ada trik apa ya? Kalau dia kan sering tuh, biasa kan dia rajin tuh, tiap weekend pasti ajak customer survei. Nah biasanya ajakan lu gimana, Ndra? Biasanya sebenarnya justru lebih jago cara Jaswin kemarin sih. Jadi saya masih punya promo lebih lagi gitu. Itu sebenarnya sangat menarik sih. Soalnya kemarin coba saya lakukan langsung mau survei. Tapi kalau normalnya sih sebenarnya intinya satu balik lagi dari keseriusan si customer sih. Kalau customer yang nggak serius kita ajak survei pun capek di kita doang. Iya benar. Gitu. Win, lu kalau Win gimana Win? Tadi caranya kan kemarin tuh yang Kemek ada share juga ya, yang lu biasanya undang gathering, undang survei. Biasanya lu apain supaya bisa orang mau datang? Iya. Jaswin biasanya suka banyak kata-kata magic nih. Nanti saya bawain tahu pongyong ya kalau udah datang gitu ya. Nggak ada yang magic. Udah kalau gue kan biasa gini nih. Jadi waktu WA-an, ya kan, dia kan ngomong nih masalah press list lah. Terus setelah itu bilang, Bu, misalnya Bu Ani. Bu Ani, sama Jaswin survei dulu. Kenapa? Biar bisa tahu fasilitas, lokasi, dan full furnish-nya. Nanti untuk masalah ibu serak atau nggak serak itu belakangan, gue bilang. Terus kalau misalnya ternyata ibu nggak jadi pun nggak apa-apa, gue bilang gitu sih. Ya, tapi ujung-ujungnya di-post, waktu lo ketemu juga lu post, gitu sih. Bikin dia nggak takut datang dulu lah ya, Win. Datang dulu ya. Manis-manis dulu di awal. Nyampe di-post langsung ya. Terus gitu biasanya lu kasih ada jurus pamungkas, Win. Kalau nanti datang ada promo spesial lagi gitu, Win. Nggak ada gue. Kebetulan gue nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau misalnya dia ngomongin harga, kadang gue bisa bilang, dia kayak bisa minta hitungin. Gue bilang, oh yaudah nanti di marketing gallery aja Bu, kita baru bantu hitungin. Gue bilang gitu. Kalau ibu cocok baru kita bantu hitungin. Gue ngomong gitu dong sih. Nah iya tuh, gue juga mau sharing juga. Nah itu gue juga sering pakai jurus Easy Jaswin gue bilang. Jadi ibu datang-datang aja, beli nggak masalah kok Bu. Nah jadi orang kayak merasa nyaman untuk dia mau datang. Gitu. Tapi pas lagi udah datang, jadi push gitu aja. Borok langsung ya. Kalau datang, todong sini, minta ATM-nya langsung. Todong lah, boleh pulang. Datang di push. Stay, pokoknya. Ya gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi nih, teman-teman? Oke, kalau nggak saya tutup. Mungkin Pak Antoni ada mau tutup? Cukup sih. Saya? Cukup ya? Oke, saya tutup. Ada 2 nih. Saya mau sharing ada 2. Ya. Tadi si Indra ada ngomong soal apa ya dia bilang ya, sekarang banyak customer yang mau beli cuman orangnya dikit ya, apa Indra? Tadi bilang Indra kalimat lo. Agentnya yang
Oh, Agent yang serius. oh, Agent yang oke. serius. Iya, jadi ini sih sebenarnya dari Alvin sih. Saya cuma quote doang. Jadi si Alvin tuh dari awal pertama kali dia tuh motivasi saya jalanin ini, dia bilang sebenarnya agent itu banyak Dra gitu. Tapi yang benar-benar paham apa yang dia lakuin sama yang benar-benar mau itu nggak banyak gitu. Oh ya, benar. Nah, jadi nanti saya mau juga mau ngambil kalimat ini Indra nih. Jadi bulan Mei itu mungkin Asuri tahu, saya itu dipresentasin sama agen asuransi terbesar di Indonesia, asuransi P. Mohon maaf ya kalau teman-teman di sini. Mohon maaf teman-teman kalau di sini ada. Mohon maaf nih kalau teman-teman ada di asuransi P ya. Jadi saya direkrut tapi saya bukan disuruh jadi nasabah. Jadi leadernya itu bilang sama saya begini. Agen asuransi P itu yang handal itu cuma 20%. Yang 80%-nya nggak handal. Jadi menurut saya itu si Alvin yang ngomong ke Indra ya sama. Agent properti ya itu dikit yang handal, 20%. Ya sisanya ya nggak handal gitu. Nah menurut saya yang tiga Indra, Emerson, Jason ini ya marketing yang handal, saya bilang gitu. Nah untuk jadi handal ya gimana? Harus punya target, mentalnya, semangatnya. Kalau mereka sih ya mental baja ya, semangatnya semangat 45 gitu kan, bayar harga, ya ambil resiko, mau belajar gitu. Kalau yang agen-agen yang lain 80% yang standar itu ya product knowledge nggak mau belajar, banyak ngeluh, banyak alasan nggak mau belajar ya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi saya minta teman-teman sih belajar gitu. Coba ya jadi yang 20%-nya itu. Jadi agen-agen yang handal. Karena kenapa? Customer sekarang itu dia mau beli sama agen-agen yang handal. Kalau agen-agen yang nggak handal dia nggak mau beli loh. Saya ambil contoh nih ya. Yang kedua, si Pak Alvin ada ngomong begini, waktu ikut training yang pertama dia bilang kalau mau closing jadilah agent seperti customer dia bilang. Nah ini saya minta teman-teman semua nih yang ada di grup ini di Zoom ya, coba kalian bayangin kalian seperti customer. Tapi jangan jawab ya, jangan jawab. Kalian coba posisikan diri kalian ini sebagai customer. Kalian punya uang 2M. Kalian punya 2M. Kalian cari 2M itu susah banget. Berkorban, kerja dari pagi sampai malam, banting tulang, korbanin istri, korbanin keluarga, korbanin waktu, kadang kaki jadi pala jadi kaki. Terus tiba-tiba kalian udah punya 2M nih. Sekarang pertanyaan saya, kalian nggak usah jawab ya, jawab dalam hati. Pertanyaan saya, kalian punya 2M, pertanyaan saya, kalian mau beli sama agen handal atau agen biasa aja? Oke, sip. Thank you semuanya. Thank you Emerson, thank you. Thank you Jaswin. Sedikit ya, saya tambahin sedikit, sorry, tambahin sedikit. Thank you Indra. Mungkin ini, ya tadi yang Cili jelasin, ya mungkin itu teman-teman pernah dengar hukum Pareto gitu loh. Jadi hukum Pareto itu memang selalu biasanya terjadi gitu loh. Hukum Pareto itu biasanya memang 20% dimanapun di sebuah perusahaan atau dimanapun. Kenapa? Makanya lebih banyak orang sukses dibanding orang gagal gitu. 20% itu chief. 20% itu sebenarnya bahkan 20% orang itu bisa menghasilkan 80% omset keseluruhan. Sedangkan 80% orang menghasilkan cuma 20% doang. Jadi sebetulnya ya itu udah umum terjadi gitu loh. Memang di dunia di bisnis manapun tuh udah banyak yang terjadi kayak gitu. Jadi sebenarnya pilihannya yang tadi Pak Cil bilang, kita mau jadi agent yang 20%-nya atau agent yang 80% gitu loh. Jadi itu pilihan kita gitu loh. Nah, makanya nanti kita akan ke depannya kita akan banyak ini kenapa saya tampilin ini sebetulnya buat dashboard lah. Kita kayak naik mobil kan kita butuh tahu posisi kita ada di mana gitu ya. Nanti kita ke depannya kita akan sharing ya teman-teman reportnya masing-masing untuk penjualan untuk teman-teman tahu posisinya di mana gitu loh. Karena kadang-kadang kenapa gunanya dashboard mobil itu ya supaya kita tahu speednya berapa, kita posisinya ada di mana. Kalau kita nggak tahu posisi kita sekarang ada di mana, ya kita juga nggak tahu kita mau kemana gitu loh. Jadi ya sekali lagi teman-teman tinggal pilihan masing-masing ya mau jadi agent yang 20% atau yang agent 80%. Itu aja sih. Oke, sip. Thank you. Sukses semua. Yuk, foto yuk. Bareng yuk. Di open yuk semuanya. Yuk.